Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5 yang semoga dirahmati Allah, kembali jumpa dengan saya, Ustadz Anam Utama dalam pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam hal ini ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kita lihat di lingkungan sekitar kita, ada seorang yang menanam padi misalnya. Kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan beras. Maka sesungguhnya orang tersebut sudah melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Maka pelaku kegiatan produksi tersebut disebut produsen. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu distribusi. Contoh, kita lihat ada seorang yang sungguh-sungguh berkeliling pasar menjual barang. Nah, maka sungguhnya orang tersebut sudah memindahkan barang dari pembuat menuju si pembeli. Maka orang tersebut sudah melakukan kegiatan distribusi. Dan pelaku tersebut disebut distributor. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, contoh, ada seseorang yang membeli barang kemudian dipakai oleh dirinya sendiri. Contoh makanan. Nah, ketika dia membeli makanan, kemudian dia makan makanan tersebut, maka sungguhnya orang ini sudah melakukan kegiatan konsumsi. Nah, pelakunya disebut konsumen. Anak-anakku semuanya yang semoga dirahmati Allah, dari 3 kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Contoh, ketika seorang produsen bersungguh-sungguh melakukan kegiatan produksinya, maka dia menjadi orang yang sukses. Tentu, kesuksesan itu mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidupnya. Atau seorang pedagang yang betul-betul sungguh-sungguh mengelola usahanya sehingga menghasilkan sebuah perdagangan yang besar dan tentunya menghasilkan keuntungan yang besar pula, otomatis kesejahteraan hidup pedagang tersebut beserta karyawannya meningkat. Atau seorang yang bisa dengan mudah membeli barang kemudian ia pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka itu bisa memuaskan kehidupannya. Nah, otomatis orang ini dikatakan sebagai orang yang sejahtera. Maka dapat disimpulkan, semakin lancar kegiatan ekonomi akan semakin meningkat pula kesejahteraan hidup masyarakat. Anak-anakku level 5 yang semoga dirahmati Allah, selanjutnya sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya adalah dengan menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Di antaranya, 1, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan usaha. Kemudian yang kedua, memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga, mengakui hasil usaha orang lain. Kemudian yang keempat, menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kelima, melakukan persaingan ekonomi secara sehat. Kemudian yang keenam, memakai barang buatan dalam negeri. Kemudian yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya, hendaknya kita senantiasa mencintai produksi dalam negeri. Nah, itu 7 usaha yang kita lakukan dalam rangka menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain.
Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, demikian pelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Dan pesan Ustadz, tetap semangat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kelak kalian di masa yang akan datang akan menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang sukses, yang handal, dan bertujuan satu, mencari ridho ilahi dengan cara mensejahterakan bangsa kita, mensejahterakan masyarakat kita. Semoga tujuan dan cita-cita ini tercapai dan kalian semua menjadi sosok-sosok pejuang yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.